Kali ini kita akan merekomendasikan lagi anime yang seru untuk ditonton. Kali ini kita akan merekomendasikan anime tentang Dungeon, di mana beberapa dari MC anime-anime ini diremehkan namun kemudian mereka bisa membuktikan kehebatannya. Berikut 5 rekomendasi anime tentang Dungeon. Anime Dungeon yang pertama adalah anime GIF, Mugen Gacha, The Level 9999 no Nakama Tachi wo Shoukan Suru. Cerita berawal di sebuah dunia fantasi di mana umat manusia berada di kasta terendah. Mereka terus ditindas dan dihinakan oleh 9 ras lain yang jauh lebih kuat, seperti elf, kurcaci, dan iblis. Di tengah kerasnya dunia ini, hidup seorang pemuda manusia bernama Light yang bergabung dengan kelompok petualang bernama Gathering of White Knights. Sayangnya, karena statusnya yang hanya manusia biasa dan dianggap tidak berguna, Light dikhianati secara kejam oleh teman-teman satu tim yang sangat ia percayai. Mereka menjebak dan meninggalkannya begitu saja agar mati di dalam abyss, labirin paling dalam dan paling berbahaya di dunia. Diambang kematian dan dilingkupi rasa sakit akibat pengkhianatan tersebut, keputusasaan Light justru memicu kebangkitan sebuah kekuatan tersembunyi yang ia miliki, yaitu sebuah gift unik bernama Infinite Gacha. Saat mencoba peruntungannya dengan sisa-sisa nyawa yang ada, Light berhasil melakukan tarikan gacha dan memanggil Ellie, seorang pelayan petarung tingkat Supreme Ultimate Rare atau SUR, yang memiliki kekuatan luar biasa dan kesetiaan mutlak kepadanya. Keunikan dari kekuatan ini mulai terungkap ketika Light menyadari bahwa di saat makhluk-makhluk terkuat di dunia luar hanya bisa mencapai level maksimal di kisaran angka 100, para petarung yang ia panggil dari Infinite Gacha justru memiliki level fantastis yang mencapai angka 9999. Bersama Ellie dan pasukan level maksimal lainnya yang terus ia panggil dari kartu gacha tersebut, Light mulai membangun benteng tak tertembus di kedalaman abyss. Dari tempat tergelap dan paling mematikan itu, Light yang kini telah menjadi sosok yang sangat kuat memulai pergerakannya untuk membalaskan dendam secara absolut kepada mantan teman-temannya, ras-ras sombong yang pernah menindasnya, serta seluruh dunia yang telah membuangnya. Anime Dungeon selanjutnya yaitu anime Danmachi. Anime ini dimulai ketika sebuah dunia di mana para dewa dan dewi memutuskan untuk turun ke dunia fana demi merasakan sensasi kehidupan manusia. Mereka membentuk kelompok-kelompok pengikut yang disebut familia. Di kota labirin Orario, hidup seorang pemuda baik hati bernama Belcranel, satu-satunya anggota sekaligus pengikut dari Hestia Familia, sebuah kelompok miskin yang dipimpin oleh Dewi Hestia yang ceria namun kesepian. Bel memiliki impian besar untuk menjadi seorang petualang hebat, meskipun pada awalnya ia sangat lemah dan seringkali harus bertaruh nyawa di dalam Dungeon, sebuah labirin bawah tanah raksasa yang penuh dengan monster mematikan. Titik balik kehidupan Bel dimulai ketika ia diserang oleh monster Minotaur yang kuat di dalam Dungeon dan hampir tewas. Di saat kritis tersebut, ia diselamatkan oleh Ice Wallenstein, seorang pendekar pedang wanita legendaris yang dijuluki Sword Princess dari Loki Familia. Kejadian itu menumbuhkan rasa kagum sekaligus cinta yang mendalam di hati Bel, yang kemudian memicu bangkitnya sebuah kemampuan langka dalam dirinya bernama Liaris Freeze. Kemampuan unik ini membuat Bel dapat berkembang dan meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang sangat tidak wajar, selama perasaannya terhadap Ice tetap kuat dan murni. Dipandu oleh Dewi Hestia yang selalu mendukungnya dengan penuh kasih sayang, Bel mulai menjelajahi Dungeon dengan lebih berani dan berhasil melampaui berbagai batas kemampuan manusia normal. Seiring berjalannya waktu, reputasinya yang meroket tajam mulai menarik perhatian petualang lain, monster-monster cerdas, hingga para dewa lain yang memiliki niat terselubung. Dari seorang pemuda lemah yang selalu melarikan diri, Bel bertransformasi menjadi sosok pahlawan baru yang harus menghadapi berbagai konspirasi politik para dewa, misteri terdalam dari penciptaan Dungeon, dan membuktikan bahwa seorang manusia biasa pun mampu menggapai tingkat para legenda. Anime Dungeon selanjutnya adalah anime Overlord.
Kisah anime ini bermula di tahun 2138, ketika sebuah game virtual reality massively multiplayer online role-playing game atau VRMMORPG legendaris bernama Yggdrasil diputuskan untuk ditutup selamanya. Seorang pemain veteran bernama Momonga, yang merupakan pemimpin dari Guild Perkasa Ainz Oal Gaun, memilih untuk tetap online di dalam markas besar mereka, makam besar Nazarik, hingga detik-detik terakhir pelayan game dimatikan demi mengenang masa-masa indahnya bersama teman-temannya. Namun, ketika jam menunjukkan waktu penutupan, keanehan besar terjadi karena Momonga tidak terlempar keluar dari game. Sebaliknya, ia menyadari bahwa dirinya telah terjebak di dalam tubuh karakternya, sesosok penyihir mayat hidup bernama Lik berwujud tengkorak yang sangat kuat. Tidak hanya itu, seluruh non-player karakter atau NPC penjaga Nazarik yang dahulu hanyalah program komputer, tiba-tiba hidup, memiliki kesadaran, kepribadian, dan kesetiaan yang mutlak kepadanya. Markas besar mereka pun ternyata telah berpindah sepenuhnya ke sebuah dunia fantasi baru yang asing dan tidak ada di dalam peta game Yggdrasil. Demi mencari tahu apakah ada pemain lain yang bernasib sama dengannya di dunia baru ini, Momonga memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ainz Oal Gaun agar gaung kekuasaannya terdengar ke seluruh penjuru dunia. Dengan kehati-hatian yang tinggi, ia mulai menjelajahi dunia luar dan berpura-pura menjadi sosok penguasa yang kejam dan bijaksana di hadapan para bawahannya yang fanatik, meskipun di dalam hatinya ia hanyalah seorang pekerja kantoran biasa yang sering kali panik. Didukung oleh pasukan monster level maksimal dan sihir tingkat tinggi yang tidak tertandingi oleh penduduk asli dunia tersebut, Ainz memulai langkahnya untuk memanipulasi kerajaan-kerajaan manusia, menaklukkan ras-ras lain, dan memulai kampanye dominasi global demi mengibarkan bendera guildnya ke seluruh dunia. Anime Dungeon selanjutnya adalah anime solo leveling. Anime ini bercerita di sebuah dunia di mana gerbang dimensi bernama Gate tiba-tiba muncul dan menghubungkan dunia manusia dengan labirin penuh monster. Sebagian manusia mendapatkan kemampuan supranatural untuk memburu makhluk-makhluk tersebut. Mereka dikenal sebagai hunter. Di antara ribuan pemburu yang kuat, hidup seorang pemuda bernama Sung Jinwo yang menyandang gelar sebagai hunter terlemah di dunia. Jinwo terpaksa terus mempertaruhkan nyawanya di dalam dungeon tingkat rendah demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit keras dan pendidikan adiknya, meskipun ia selalu pulang dengan luka parah yang hampir merenggut nyawanya. Malapetaka besar menimpa ketika Jinwo dan kelompoknya terjebak di dalam Double Dungeon, sebuah kuil raksasa tersembunyi yang berisi monster-monster tingkat dewa. Di tempat mengerikan itu, anggota timnya tewas satu persatu dengan mengenaskan. Sebagai bentuk pengorbanan terakhir, Jinwo yang sudah sekarat dan ditinggalkan sendirian di atas altar persembahan memilih untuk menerima sebuah tawaran misterius yang muncul di hadapannya sebelum kesadarannya menghilang. Bukannya terbangun di alam baka, Jinwo justru tersadar di rumah sakit dengan sebuah layar antarmuka game yang melayang di depan matanya dan hanya bisa dilihat olehnya. Sistem misterius ini memberikan Jinwo kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh pemburu lain di seluruh dunia, kemampuan untuk menaikkan level, statistik, dan kekuatannya tanpa batas melalui serangkaian misi pelatihan harian dan tantangan dungeon khusus. Dari seorang pemuda ringkih yang selalu ditertawakan, Jinwo mulai tumbuh menjadi monster yang menakutkan melalui latihan keras yang ekstrim. Seiring dengan kemampuannya yang melonjak drastis, ia bahkan mendapatkan kekuatan legendaris untuk membangkitkan bayangan dari musuh-musuh yang telah ia bunuh dan menjadikannya sebagai pasukan pribadi yang setia. Dengan kekuatan barunya ini, Jinwo melangkah maju sendirian untuk mengungkap misteri di balik keberadaan Gate, menghadapi ancaman perang antar makhluk kosmik, dan berubah dari pemburu terlemah menjadi satu-satunya pelindung umat manusia yang paling ditakuti. Dan anime Dungeon yang terakhir adalah anime Dungeon Meshi. Anime ini bercerita tentang dunia kuliner dan penjelajahan bawah tanah berpadu dalam kisah yang unik dan penuh komedi ini. Cerita bermula ketika sebuah kelompok petualang yang dipimpin oleh Laios Touden mengalami kekalahan telak dari seekor naga merah di kedalaman Dungeon. Dalam momen kritis tersebut, adik perempuan Laios,
Valin mengorbankan dirinya dengan menggunakan sihir teleportasi untuk menyelamatkan seluruh anggota tim sebelum akhirnya ia ditelan hidup-hidup oleh sang naga. Meskipun berhasil selamat dan kembali ke permukaan, Laios dan sisa anggotanya berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena kehilangan seluruh perbekalan dan uang mereka. Di sisi lain, mereka harus berpacu dengan waktu untuk kembali ke dalam Dungeon demi menyelamatkan Valin sebelum tubuhnya dicerna sepenuhnya oleh naga tersebut. Di tengah keputusasaan karena tidak memiliki modal untuk membeli makanan selama perjalanan, Laios mengusulkan sebuah ide gila yang ekstrim. Mereka akan bertahan hidup di dalam Dungeon dengan cara memasak dan memakan monster yang mereka temui. Rencana tidak biasa ini mempertemukan mereka dengan Sensi, seorang kurcaci ahli masak yang telah tinggal di dalam Dungeon selama bertahun-tahun dan memiliki mimpi untuk menciptakan hidangan monster yang sempurna. Bersama Sensi, sang penyihir elf bernama Marsil, dan pencuri lincah bernama Cilcak, Laios memulai ekspedisi yang unik. Sepanjang perjalanan yang berbahaya, mereka tidak hanya harus bertarung demi bertahan hidup, tetapi juga belajar cara menguliti monster, memisahkan bagian yang beracun, hingga meracik kelelawar raksasa, tanaman pemakan manusia, hingga basilis menjadi hidangan yang lezat. Namun, di balik aroma masakan yang menggugah selera, petualangan mereka perlahan mengungkap rahasia kelam tentang ekosistem Dungeon, kutukan penyihir abadi yang menciptakannya, serta takdir besar yang menanti mereka di dasar labirin paling dalam.